Ibadah pagi ini, khotbah yang akan saya sampaikan adalah tetap fokus pada tujuan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 35. Kita tidak akan baca semua. Saya akan membawa kepada saudara mengingat kembali dari apa yang telah saya sampaikan di 1,5 tahun yang lalu tentang keberadaan kita, supaya kita tetap fokus pada tujuan kita bersama-sama. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, panggilan hidup kita sebagai orang percaya tidak sekedar menjadi Kristen, tidak sekedar kita memiliki KTP Kristen, tetapi panggilan hidup kita adalah menghidupi kekristenan kita yang adalah lifestyle Kristus yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Karena itu kita perlu fokus pada tujuan kita bersama-sama dan mengerjakan panggilan kita. Ya, sejak kita berada di RBC ini ada oleh karena hati yang rindu mengerjakan panggilan kita bersama-sama yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, mengapa? Karena memang arti RBC atau arti Rehoboth Blessed Community, ya, Rehoboth itu artinya kelonggaran. Jadi komunitas yang diberkati oleh Tuhan karena memang kita merindukan kelonggaran, merindukan berkat yang berbual-bual di RBC, di Rehoboth ini. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebuah komunitas yang ingin mengalami kelonggaran, sehingga berkat Allah itu akan berbual-bual dalam kehidupan kita. 1 tahun RBC sejak kita bersama-sama berada di naungan Sinode JKI, ya. Firman Tuhan mengatakan dari kitab 1 Korintus 1 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati semua kita orang percaya, semua saat kita berada di RBC, semua itu disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Minggu depan kita akan saksikan bersama-sama kilas balik perjalanan RBC. Bagaimana Tuhan menolong kita. Teman-teman multimedia sudah menyiapkan video yang baik, ya, yang kita nanti akan perhatikan bersama-sama karena ada berkat-berkat yang memang Tuhan kerjakan dalam komunitas kita di RBC. Secara keuangan, ya, secara keuangan RBC lebih dari cukup. Amin. Amin. RBC bahkan secara keuangan kita semua jemaat RBC, saya meyakini bahwa kita lebih dari cukup. Coba perhatikan baik-baik. Belum 1 tahun kita telah mendapatkan dari apa yang kita impikan bersama-sama. Tanah. Walaupun tanah ini tidak luas, tapi tanah di sebelahnya telah disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Karena tanahnya kosong. Kita cari pembeli penjualnya belum ketemu gitu ya. Tapi saya yakin itu disiapkan untuk RBC. Yakin itu. Ya, tangkap baik-baik itu. Karena kerja keras teman-teman di RBC di awal untuk ngubek-ngubek daerah Semarang Barat, ya, saya, Pak Budi, Pak Danang, Mbak Santi, Santika, tidak tahu 1 minggu itu berapa kali itu kita ubek-ubek tanah, orang cocok, harganya mahal, kurang strategis, ya, harganya kok orang ketulungan. Nah, ternyata Tuhan siapkan tanah bagi kita untuk di RBC, untuk membangun gereja kita. Dan kita ketahui bersama-sama gambar yang telah disiapkan oleh Saudara Santika sudah masuk masa final, ya. Namun mungkin ada beberapa revisi karena berkenaan dengan kegiatan dan dana yang kita perlu pangkas dan sebagainya, sehingga bangunan itu bisa berdiri step by step. Dan berdoalah supaya apa yang kita kerjakan ini sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Nah, program-program yang ada di sepanjang tahun 2000 dan 2021 ini tentang RBC, RBC yang berbagi, ya, semuanya Tuhan topang dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu dari antara kita 1 tahun ini, apakah ada yang mengalami kekurangan? Bisa lambaikan tangan, ada yang mengalami kekurangan? Jemaat, apakah tidak ada yang terpelihara hidupnya? Saya meyakini tidak ada yang tidak terpelihara. Semuanya dipelihara oleh Tuhan. Bahkan berkat-berkat dari beberapa kita di masa pandemi ini, mereka panen. Panen, diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kita berada dalam komunitas yang tepat. Tapi jangan berpuas diri.
Jangan sombong, tetapi terus rendah hati mengerjakan panggilan kita. Karena Tuhan akan percayakan kepada kita hal yang lebih besar. Jangan terus berada di zona yang nyaman, tapi keluar dari zona nyaman, supaya kita berada masuk dalam zona yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, komunitas kita terbatas. Tapi hari ini mari sama-sama kita keluar dari zona keterbatasan kita dan masuk dalam zona hero, zona kepahlawanan yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, bacaan kita pagi ini dari kitab Kejadian pasal 26, kita akan baca mulai dari ayat 1 kita lompat dan kemudian kita masuk ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25, ya. Demikian firman Tuhan. Perhatikan baik-baik supaya kita bisa menangkap baik dan mereview ulang dari apa yang saya sampaikan 1,5 tahun yang lalu, supaya tujuan kita bersama-sama di RBC dapat tergenapi karena panggilan kita, bahwa kita hidup mengerjakan panggilan kita sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan baik-baik. Maka timbullah kelaparan di negeri ini. Ini kesulitan yang dialami oleh Ishak. Ini bukan kelaparan yang pertama. Berarti sudah beberapa kali yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ini aneh. Harusnya Ishak tidak berada dalam komunitas, di luar komunitasnya. Karena Gerar, Abimelek, orang Filistin, kalau kita lihat sejarahnya, mereka ini adalah musuh dari orang Israel. Tapi mengapa Ishak tinggal di Gerar dan berada di tengah-tengah komunitas orang Filistin? Mari kita bersama-sama perhatikan. Kesulitan yang terjadi tidak membuat Ishak putus asa, tetapi dia terus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup dan keluarga serta komunitasnya. Ayat yang 17. Jadi pergilah Ishak dari situ. Ishak menggali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Perhatikan baik-baik. Mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat yang ke-21, kemudian mereka menggali sumur yang lain. Ya, dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ayat yang ke-22, ini perhatikan baik-baik. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi mereka tentang sumur itu, mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Amin. Sampai di situ bacaan kita pagi ini. Bapak Ibu, saya dikasih Tuhan, kita perlu mengingat kita ketika berada di RBC, apa yang sedang kita kerjakan hari ini merupakan bekal untuk hidup di masa yang akan datang. Karena itu kita tidak boleh salah fokus. Kita tetap fokus pada tujuan kita dan tidak ada satu hal apapun yang akan menghalangi untuk kita mengerjakan panggilan
hidup kita. Kalau kita perhatikan bersama-sama, ini khotbah seri yang pertama tentang jangan salah fokus, ya. Ini seri yang pertama. Ada beberapa penyebab seseorang yang dalam hidupnya salah fokus oleh karena masalah sehingga nggak sampai kepada tujuan. Persoalan, pergumulan, dan tantangan. Ketika Ishak berada di Gerar, mereka menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Masalahnya apa? Kelaparan. Dan itu bukan kelaparan yang pertama, telah berulang-ulang kali. Dan kalau Ishak tidak fokus pada tujuan yang Allah kehendaki dalam kehidupannya, berhenti dalam masalah itu, dia nggak sampai ke tujuan. Dan ini yang menyebabkan beberapa orang yang salah fokus dalam hidup, tujuan panggilan untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Yang kedua, penyebab yang kedua karena ada banyak orang-orang yang keluar dari kehendak Allah sehingga mereka tidak mengerjakan panggilan hidupnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Bahkan kesenangan yang sering kali diperhadapkan kepada kita, apa itu? Wanita, apa itu? Pria, ya, pasangan hidup, atau kalau sebagai anak-anak muda, pasangan hidup yang tidak seiman, pasangan hidup yang kadang-kala membawa kita keluar dari kehendak Allah karena yang menyenangkan bagi kita, menyenangkan bagi daging kita, dan itu membuat kita salah fokus. Yang keempat, pertengkaran yang terjadi antara gembala-gembala Gerar dan gembala-gembala Ishak membuat mereka pindah dari situ sehingga mengerjakan panggilan yang utama yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya. Nah, demikian juga dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya, saat kita mulai tahu bahwa ada penyebab kalau kita nggak fokus, supaya kita salah fokus dengan tujuan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, mari bersama-sama kita mulai telaah dan baik-baik supaya tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada hal yang menyenangkan daging kita, dan tetap kita pada jalur kehendak Allah. Dan mulailah keluar dari zona yang kadang-kala membuat kita gelisah, khawatir karena persoalan, masalah pergumulan yang seringkali membuat kita cemas dan sebagainya. Keluar dari zona itu dan masuk kepada zona yang memang Allah kehendaki, yaitu mengerjakan panggilan hidup kita sebagai orang percaya dan kehendaki oleh Tuhan. Pertanyaannya buat kehidupan kita hari ini bersama-sama, mengapa kita perlu fokus pada kehendak Allah? Karena memang Allah itu selalu bertindak dalam sejarah kehidupan kita. Ingat, sejarah kehidupan kita dari sejak dulu lahir sampai hari yang akan datang, Allah itu selalu bertindak dalam kehidupan kita. Dan sekalipun ada tantangan, ada persoalan yang menyebabkan kita kadang-kala salah fokus, di situ Tuhan akan panggil kita untuk pulihkan, tempatkan pada posisi semula, sehingga kita dapat mengerjakan panggilan kita sesuai dengan rencana Allah. Karena itu hari ini masuk di usia 1 tahun NBC, sejak kita bernaung di Sinode CKI, mari kita tetap fokus pada tujuan dan panggilan kita bersama-sama di NBC. Mengapa kita perlu tetap fokus pada tujuan? Yang pertama, supaya tidak kehilangan kairos Tuhan. Dengar baik-baik. Fokus kita memang ada di RBC, tapi poin-poin penting yang saya sampaikan ini kita bisa terapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam pernikahan kita, dalam studi kita, pekerjaan kita, dan semua aspek dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya tujuan, goal yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, yang memang mengerjakan panggilan kehidupan kita, dapat sampai kepada tujuan. Karena itu dengar baik-baik, kita perlu tetap fokus kepada tujuan, supaya kita tidak kehilangan kairos Tuhan. Ayat 1, ayat 17, dan ayat 18. Perhatikan ayat-ayat itu. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini waktu Tuhan, ini kairos Tuhan. Kesulitan yang terjadi, mengapa? Kita nggak pernah berpikir pada awal tahun 2020 yang lalu.
Ketika kita mulai beribadah 1, 2, 3 kali berada di ruko, ternyata bulan Maret, karena kita bulan Februari tanggal 9, tanggal 9 kita mulai beribadah di ruko, 9 Februari 2020. Ternyata Maret awal kita sudah mulai berada di rumah masing-masing untuk beribadah secara online karena ada pandemi. Kita nggak pernah berpikir ada kesulitan itu. Bahkan pandemi itu masih ada sampai sekarang ini. Bersyukurlah bulan September ini kita telah mengalami kelonggaran. Dan saya yakini kalau kita masuk di dalam rencana Allah, maka kita tidak perlu takut dengan situasi yang mencekam yang terjadi. Ketika kelaparan terjadi, bagaimana dengan Ishak? Mungkin dia kebingungan keluarganya bagaimana, tapi dia tangkap itu sebagai kairos Tuhan. Ayat yang ke-17. Jadi pergilah Ishak dari situ, berkemahlah di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang beli sesudah Abraham mati. Disebutkan nyala nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang diberikan oleh ayahnya. Perhatikan baik-baik kata kerja dalam ayat 1, ayat 17 dan ayat 18. Timbullah kelaparan di negeri itu. Ayat yang ke-17, Ishak pergi berkemah dan menetap di situ. Ini adalah kata kerja yang kemudian menjadi respon Ishak ketika menghadapi kesulitan yang dia ditangkap itu sebagai kairos Tuhan. Tidak hanya itu, dia kemudian menggali sumur. Sumur tentunya tujuan cuma satu, supaya ada sumber air. Dan air itu adalah hal yang paling pokok untuk kebutuhan mereka, apalagi Ishak itu berada di padang gurun. Dia melakukan itu. Timbul kelaparan, ditangkap sebagai kairos Tuhan, tapi dia nggak putus asa. Dia pergi, dia berkemah, dia menetap, dan dia menggali sumur. Nah, berbicara tentang kairos Tuhan, waktu itu dalam teks Yunaninya ada dua, kronos dan kairos. Kronos itu adalah kronologi, tapi kairos itu adalah kesempatan emas atau kesempatan berharga yang seringkali tidak akan pernah terulang lagi. Kronos, kronologis itu misalnya, hari ini, tahun ini saya berusia 46 tahun. Kalau di kronologi, gitu ya, maka usia 0 sampai 14 tahun, 14-15 tahun, saya tinggal di desa. Tapi mulai masuk 15 sampai hari ini, saya tinggal di kota Semarang. Itu kronologis. Belum itu lagi, ada pendidikan-pendidikan anak-anak kita, masa SD, masa TK, SD, SMP, itu kronologis. Dan itu waktu kronos. Maksudnya itu. Ya. Dan tapi ada di masa kronos yang kita jalani, itu ada kesempatan emas, ada waktu berharga yang namanya kairos. Sekalipun Ishak itu menghadapi kesulitan karena kelaparan, tetapi dia menangkap itu sebagai kairos Tuhan. Karena itu dia menggali sumur, dia menetap di situ, dan dia beranak cucu di situ ketika dia menemukan Rehoboam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kairos itu waktu, kesempatan emas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak selalu mudah dan menyenangkan, tetapi hasil akhirnya adalah menyenangkan dan dibutuhkan sebuah kepekaan. Karena untuk mengetahui kairos Tuhan tidak mudah. Karena seringkali kairos Tuhan kita abaikan karena tidak menyenangkan, sulit, seperti yang dihadapi Ishak. Saya menangkap baik-baik kairos Tuhan ini bersama-sama dengan Pastor Edi Laksmono di awal. Ya, ketika hari itu, tanggal 9 Januari, teman-teman Poi Pionir dari RBC setelah mengadakan petisi dan semua hal yang dilakukan dan ditolak,
Hari itu jam 20 lebih 30 saya dipanggil, Pak Yer, ke rumah Pak Kris. Ada yang kami mau sampaikan. Oke, saya datang ke sana dan diberikan 3 pilihan. Sering kali saya sampaikan, 3 pilihan itu membuat kami bingung. Besok Pak Yer, hari Sabtu, kita turunkan beberapa orang di sana. Kita rame-rame, semua orang dukung Pak Yer. Saya berpikir kalau saya bertengkar di sana, nama saya jelek. Apalagi di sana ada Pak Purnomo Hadi, sahabat saya. Sahabat mancing, sahabat opo-opo. Sahabat opo-opo di gereja lama, karena begitu dia butuh, selalu ada saya. Butuh pagar untuk masang pagar, temani Pak Yer. Ya, semua, gitu ya. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau Pak Yer ada di situ, kami semua ini cari gereja sendiri-sendiri. Wow, padahal banyak sekali. Kami cari gereja sendiri-sendiri Pak Yer. Tapi kalau Pak Yer keluar dari sana, kita keluar bareng-bareng, kita bikin komunitas. Padahal saya harus menyelesaikan tugas memberkati pernikahan Niko dan Tata tanggal 2 Februari. Hari itu tidak ada sebersit pun kekhawatiran. Saya pilih yang ketiga. Oke, tunggu saya ya. 15 saya masih khotbah 2 kali. Hari itu teman-teman sudah bodoh pamitan. 26 kita semua sudah ibadah di RBC. Dan itu ada di tayangan video yang kita saksikan besok. Ya. Tanggal 2 tetap ibadah di rumahnya Pak Kris. Tanggal 2 saya selesaikan memberkati, dan tanggal 9 saya pamitan pagi tok karena sore nggak boleh pamitan. Tidak menyenangkan, tapi hasil akhirnya selalu menyenangkan. Tidak mudah, tapi butuh kepakaan. Saya itu tangkap sebagai kairos Tuhan. Karena ketika saya putuskan, saya pilih yang ketiga. Tapi Pak Yer, kita nggak punya apa-apa loh. Nggak punya apa-apa, bagaimana? Saya punya teman-teman yang mendukung saya. Ya. Sehingga kalau saya dengar dari teman-teman, saya sampai menangis. Ketika ada beberapa orang yang mengatakan, kalian itu mau hidupi Pak Yer seperti apa? Bisa nggak? Saya menangis. Tapi sampai hari ini Tuhan tidak buat saya kelaparan, saya keluarga. Catat baik-baik. Justru semakin dilimpahi berkat. Beberapa teman kemarin kan sempat ngomong di grup ulang tahun mau pakai baju apa, warnanya apa. Saya itu punya baju banyak sekali, tidak pernah beli. Mau pilih warna apa saya ada gitu. Loh, gak sombong, serius. Dari mana? Dari Tuhan. Merah maron ada 3, kuning 2, biru 4. Yang tidak ada yang belum diberi kepada teman-teman. Oh bukan. Sehingga saya putuskan besok saya pakai baju kuning, Mbak Santi abu-abu, Pak Danan biru. Teman-teman suami istri boleh pakai baju bersama supaya lebih cantik gitu ya. Pak Marsono, Bu Oki kampanye sudah siapkan, tidak tahu warnanya apa. Ya, kita nggak usah bingung. Karena hari ini saya tidak pernah kekurangan. Bahkan yang saya pikir saya nggak pernah bisa menyekolahkan anak saya kuliah di Unika. Bayarnya dari mana? Tapi hari ini saya bersyukur bisa dengan pinggang yang ketat gitu ya, bisa bayar. Dan itu nggak mudah, tapi itu saya tangkap sebagai kairos Tuhan. Dan hari ini mari sama-sama jemaat RBC yang saya layani, kita bersama-sama bergerak bersama-sama. Ayo kita tangkap kairos Tuhan, karena kairos Tuhan tidak akan datang 2 kali. Bagaimana pesan Tuhan dengan kairos dalam kehidupan kita? Lakukan ini. Dalam setiap kronologis yang kita lalui, selalu ada kairos Tuhan. Makanya butuh kepekaan. Ya. Yang kedua, lakukan dan jangan tunda. Siap dengan segala resiko, dan Tuhan pasti memampukan. Percayalah itu. Tuhan pasti memampukan. Jangan takut untuk melakukannya. Yang kedua, mengapa kita perlu tetap fokus pada tujuan? Supaya sampai pada tujuan. Ayat 22. Rehobot. Sumur ini dinamai Rehobot,
Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Beranak cucu berarti menetap lebih dari 10, lebih dari 12, bahkan satu generasi mungkin. Ya, beranak cucu, beranak pinak, bertambah banyak. Ishak ada di situ. Nah, tujuan Tuhan bagi Ishak adalah Rehobot dan bukan Esek ataupun Sitnah. Rehobot itu tujuan Tuhan bagi Ishak. Sebuah kelonggaran, sebuah kemenangan, sebuah berkat Tuhan bagi Ishak. Berkat yang berbuah-buah. Dan kalau kita berada di Rehobot, hari ini kita berada di Rehobot, Tuhan menghendaki buat kita sebuah kelonggaran, sebuah kemenangan, dan di situ ada berkat Tuhan yang berbuah-buah. Ada regenerasi beranak cucu di situ. Mengapa kita nggak boleh berada di Sitnah dan di Esek, atau di Esek dan di Sitnah? Kita tahu bersama-sama, kita cari tahu arti dari Esek. Esek itu artinya adalah contention. Contention itu adalah pertengkaran. Pertengkaran. Sementara Sitnah itu adalah strife, yang artinya pertikaian, percecokan, perselisihan. Dan itu bukan tujuan Tuhan buat Ishak. Dan itu bukan tujuan kita. Kalau dalam rumah tangga kita ada contention terus menerus, ada strife berterus menerus, tidak akan ada berkat yang dicurahkan karena tidak ada kerukunan. Mazmur 133. Berkat Tuhan itu turun di mana kita duduk diam dengan rukun. Artinya apa? Kita tidak ada contention, tidak ada strife di antara suami istri, di antara kita. Kalaupun ada, jangan sampai matahari terbenam sebelum pertengkaran itu selesai. Ya. Saya mengajar teman-teman di RBC dan teman-teman lama di gereja kita, kalau di pranikah, jangan sampai ada pertengkaran sampai matahari terbenam. Dan selesaikan itu berdua, jangan libatkan siapa-siapa kecuali Tuhan, termasuk orang tua kita. Karena kalau kita libatkan siapa-siapa, mungkin orang tua kita, akan menjadi sebuah persoalan. Dan maka ada banyak orang-orang yang di luar sana ngomong gini kepada pasangannya, pulangkan saja saya ke rumah orang tuaku, karena saya nggak suka, nggak betah dengan pertengkaran sebagainya. Dan kalau sudah seperti itu, berkat itu nggak akan datang berbuah-buah. Dan Esek di Sitnah itu bukan tujuan Tuhan bagi Ishak, tapi di Rehobot. Karena di Esek terjadi pertengkaran, contention dan strife, ada pertikaian dan percecokan serta perselisihan. Karena itu bersama-sama mari kita lupakan Esek dan Sitnah, karena akan membuat kita kehilangan tujuan kita, kehilangan fokus kita. Akibat dari kehilangan fokus kita, kita nggak akan pernah sampai kepada tujuan. Ya, tujuan tidak akan pernah kita nikmati. Dan sebetulnya ketika kita berfokus pada tujuan kita, kita sedang digerakkan oleh tujuan kita. Dan kehidupan yang dinamis, hidup rohani yang dinamis adalah kehidupan yang selalu digerakkan oleh tujuan. Ya, tujuan untuk meraih apa yang kita impikan. Saya ketika diketahui oleh bapak rohaninya Nana bahwa saya pacaran dengan dia, saya mulai ditanya-tanyai, kowe tenanan tora dengan anak rohaniku, ya, tenanan tora, ya ini siapa gitu, tanya kepada teman-teman. Dan setelah tahu siapa saya, setelah saya bicara dengan dia, akhirnya direlakan. Dalam arti, tidak apa-apa. Sampai, dan itu memang kehendak Tuhan, dan itu tujuan. Ada hambatan nggak? Ada, banyak. Nah, dalam hidup kita juga demikian. Kalau kita pengen semangat dan meraih apa yang menjadi impian kita, tujuan kita, selalu ada cara yang memang kita akan lakukan. Dan kita tidak akan kehilangan fokus. Karena kalau kita kehilangan fokus, kita nggak akan sampai kepada tujuan kita. Dalam hidup rohani, kalau kita kehilangan fokus, akan ada disfungsi rohani. Hidup kita nggak akan maksimal.
Dan penyebabnya memang banyak. Mungkin itu persoalan, mungkin itu karena dosa dan sebagainya. Hidup kita nggak akan mengalami kemaksimalan maksimal dalam kehidupan kita, iman kita. Harusnya kita menjadi orang yang siap mengajar, melayani Tuhan. Tapi karena ada disfungsi rohani, kita nggak dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan karena kita nggak maksimal dengan apa yang kita lakukan. Dan di situ, kalau kita kehilangan fokus, akibatnya misunderstanding. Ya, kalau misunderstanding, akibatnya miskomunikasi. Kalau udah miskomunikasi, mengakibatkan strife tadi, mengakibatkan contention, pertengkaran, percekcokan. Kalau perang dingin di antara kita suami istri mungkin masih bisa diselesaikan. Tapi biarlah kita tangkap baik-baik. Jangan sampai kita misunderstanding yang mengakibatkan kita miskomunikasi. Dan di situ ada pertengkaran yang memang Tuhan gak kehendaki, supaya kita gak sampai kepada tujuan dan kita kehilangan fokus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar terus sampai kepada tujuan Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, mengapa kita perlu tetap fokus dan harus tetap fokus pada tujuan kita. Yang ketiga, supaya kita mengalami kelonggaran dan kemenangan yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, oke, mundur. Bapak ibu saya kasih Tuhan, ayatnya jelas. Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran. Ketika apa? Ketika Ishak berada di Rehobot. Ya, mari kita ulang sejenak. Rehobot itu artinya adalah sumur yang ketiga, yang berarti tempat yang luas, yang merupakan sebuah ungkapan Ibrani yang mewakili sebuah ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Ketika RBC ini terwujud, harapan kita bersama-sama, mengapa dikasih nama Rehobot? Sebuah ketenangan, tidak ada strife, tidak ada contention, tetapi sebuah ketenangan dan kedamaian yang mengakibatkan kebahagiaan. Sebuah kelonggaran, kedamaian, kemenangan kita akan raih dan berkat bagi setiap orang yang berada dalam komunitas Rehobot, RBC. Pertanyaannya, ada nggak misunderstanding? Ada nggak miskomunikasi? Ada nggak pertengkaran? Ada. Tapi kalau kita bisa selesaikan dengan anugerah Tuhan yang menolong kita, maka kita akan dapat saling memahami satu dengan yang lain, sehingga kita bisa menempatkan diri kita dengan baik. Sebagai contoh suami istri, ya, suami istri kalau kita itu belum kenal baik, ya, 5 tahun usia pernikahan adalah masa penyesuaian. Di situ padu terus, padu, bahasa Jawa, padu. Kok kamu gini toh, yang kok kamu gini, yang kepalamu peyang. Ya, mungkin seperti itu ada, tapi kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Saya ajar teman-teman untuk selesaikan dengan baik-baik. Diskusi, ada di kamar, di tempat pribadi. Jangan ada orang yang tahu, akhiri dengan doa, dan setelah itu terserah kita. Dalam arti, kita bisa nikmati sebuah relationship, bukan hanya pertengkaran, karena ada solusi. Dan kita menikmati hubungan, kebahagiaan, ketenangan, karena unity, kesatuan yang Tuhan izinkan dalam pernikahan adalah untuk saling memahami, saling mengetahui sifat satu dengan yang lain. Awal-awal ada pertengkaran, iya. Dalam komunitas, dalam suami istri ada pertengkaran, ya. Saya awal-awal menikah membuat istri saya bingung. Istri saya bingung karena selalu masak nggak dimakan, karena makannya sedikit, ya. Berat badan saya sebelum sekarang ini ketika mau menikah itu 55 kg berat badan, tingginya 170, jadi kurus kering, ya. Tapi ketika menikah 1, 2, 3 tahun, menikmati 5 tahun dan sebagainya, tambah gemuk, ya, jadi sismen gitu, perut dan besar dan gemuk.
Tapi awal-awal pernikahan ketika masak, dimasak tidak dimakan. Karena dimakan tapi nggak banyak. Karena terbiasa dari pola sebelum itu, ya. Karena masa pergumulan, kadang-kala puasa terpaksa begitu ya. Puasa terpaksa, ya makan kadang-kala tidak 3 kali 2 kali karena puasa. Dan itu saya lakukan, makanya perutnya itu kecil gitu ya. Kalah dengan Pak Paulus Hirmawan masa-masa lalu itu gemuk. Ya, kalau memperhatikan masa-masa lalu itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pertengkaran, tapi kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Di RBC juga demikian. Ingat, tempat yang luas, yang melambangkan ketenangan, kedamaian, dan sebuah kebahagiaan. Karena kemenangan dan kelonggaran itu adalah buat kita. Yang didapat Ishak tidak melalui contention ataupun strife, tetapi dia mengalah. Kemenangan, kelonggaran, Rehobot itu didapat oleh Ishak tidak dengan contention dan tidak dengan strife. Seandainya saya pilih yang pertama tadi, kira-kira menang atau tidak? Menang nggak Pak Boy? Nggak tahu ya. Tapi saya jamin menang, karena di situ ada Pak Budi Cahyo yang di belakang saya. Pasti menang. Ada Pak Danan. Ya. Tapi kita nggak lakukan itu. Kita mengalah. Kalau saya lakukan seluruh sinode, nama baik saya tercoreng. Kita berada di RBC saja mereka bisa hembuskan hal-hal yang buruk kok tentang RBC, tentang saya. Padahal nggak ada apa-apa. Saya juga nggak pernah hutang, ya, nggak pernah hutang, tapi uang saya dikemplang, iya, ya. Ya, mengalah saja, apapun itu. Ya Ishak pindah di situ dan menggali sumur lagi di Rehobot. Mengapa? Karena ini adalah prinsip hidup iman Kristen. Jangan lagi ada pertengkaran. Akibatnya Ishak, ya, sampai kepada tujuan, ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau mereka berbuat jahat, kalau ada orang berbuat jahat, kalau ada teman bisnis kita berbuat jahat, tetap kita perlu kalahkan kejahatan itu dengan terus berbuat baik sampai orang itu ngerti bahwa Tuhan memampukan kita untuk kita menikmati perjalanan kehidupan kita. Fokus pada panggilan hidup kita. Visi gereja kita adalah menjadi gereja yang menghadirkan kerajaan Allah dengan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Ada misi internal dan eksternal, tapi ada misi yang nilai-nilai kehidupan yang tidak boleh kita lupakan. Fokus ini ada di souvenir yang Anda akan dapatkan satu orang satu. Ya, Anda akan dapatkan itu. Kalau minggu depan Anda gak datang, Anda gak dapat. Ya, ada di souvenir itu. Fokus. F itu faithful. Faithful itu adalah setia. Dari kata faith, beriman. Faithful itu setia. Tapi perlu obedient, perlu ketaatan, care, kepedulian. Ada unity, di situ ada kesatuan. Di situ ada serve. Minggu depan saya akan sampaikan detail pesan singkat untuk RBC, untuk kita semua, tentang faithful, obedient, care, dan juga unity serta serve yang memang akan memampukan kita untuk kita masuk dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita tangkap baik-baik apa yang saya sampaikan ini, terapkanlah di semua aspek kehidupan kita. Bukan hanya di pelayanan kerja, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita. Kita perlu setia, kita perlu taat, kita perlu peduli. Di situ ada kesatuan yang kita perlu perjuangkan. Dan ada pelayanan, ada serve, melayani satu dengan yang lain. Maka tujuan kita akan sampai yang memang dari kehendak Allah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Yesus, kau kebenaran yang
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi ini. Mari Tuhan Yesus, biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan nyatakan kuasa-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran itu akan ketenangan, kedamaian, kemenangan, kelonggaran, dan berkat berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan dia mecah-mecahkannya dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Setelah dia makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah, minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Silakan dibagikan kepada jemaat. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hasti melampaui kepala kita dan fokuskan perhatian kita kepada Bapa yang mengasihi kita. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang luar biasa, Dia Bapa yang tidak pernah berubah kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikan dalam kehidupan kita semua.
Semua berkat yang diberikan Tuhan itu istimewa. Bahkan anaknya yang tunggal diberikan kepada kita supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal dan tidak kebinasaan. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makan dan berbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan melampaui kepala kita, tangan kanan kita. Mari kita fokuskan perhatian kita kepada pengorbanan Kristus Yesus. Hari ini kita tetap ada dan nikmati hidup dalam nafas hidup yang Tuhan berikan dan karuniakan kepada kita. Itu adalah kemurahan Tuhan. Jika ada di antara kita yang Tuhan izinkan mengalami kondisi yang tidak mudah pada waktu-waktu yang lalu, itu karena kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan ketika dia berada di atas kayu salib, penderitaannya sangat amat berat. Itu semua dilakukan oleh satu hal, karena cinta dan kasih-Nya kepada kita. Karena itu pandang salib Kristus dan bilur-bilur Tuhan yang menguatkan, menyembuhkan setiap kita, sehingga kita menjadi sehat sampai dengan hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minum dan berbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Kami memuji bersama. Kau ajaib Tuhan bagi kami. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita terima doa berkat
Ayo kita angkat kedua belah tangan kita dan tersenyumlah kepada Bapa di surga, karena Dia akan mencurahkan berkat kepada kita dengan berkat yang berbual-bual. Terimalah berkat Tuhan pada pagi ini. Engkau pulang membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat ketenangan, berkat kelonggaran, bahkan berkat finansial yang berbual-bual kepada hidup rumah tanggamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Dan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam kehidupan rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu. Seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.